Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 115. Bab 581. Penyembuhan. 2 atau 3 hari setelah kompetisi besar, peringkat kuat, berakhir, seluruh akademi dalam masih terguncang karena pertempuran yang menggetarkan jiwa itu. Semua orang di akademi dalam sedang mendiskusikan pertempuran yang terjadi selama kompetisi besar, peringkat kuat. Di antara itu, 2 pertempuran Xiao Yan melawan Liu Qing dan Sun Er melawan Lin Xiuya secara alami adalah yang paling disenangi. Hal ini terutama terjadi pada kasus yang terakhir. Wajah semua orang masih menunjukkan ekspresi kaget saat membahas yang terakhir. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita muda ini, yang tampil cukup pendiam meski memiliki penampilan yang memukau, sebenarnya akan menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Di masa lalu bahkan ada beberapa orang di akademi dalam yang diam-diam mengejeknya sebagai vas bunga karena penampilannya. Namun, setelah kejadian ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa orang yang paling menakutkan di dalam gerbang Pan bukanlah Xiao Yan. Sebaliknya, itu adalah wanita muda cantik yang selalu patuh di belakangnya. Meminjam momentum yang didirikan Sun Er dan Xiao Yan, reputasi dan status gerbang Pan pada dasarnya meningkat terus-menerus dalam waktu 2 hingga 3 hari setelahnya. Setiap anggota gerbang Pan mengangkat kepala tinggi-tinggi dengan aura yang kuat saat mereka berjalan di dalam akademi dalam. Kehati-hatian dari periode sebelumnya tidak ada lagi. Ketika orang yang lewat melihat anggota gerbang Pan ini, wajah mereka terlihat iri. Dengan Xiao Yan dan Sun Er, kedua ahli ini dengan kekuatan luar biasa yang mendukung gerbang Pan, orang dapat mengantisipasi hari ketika kekuatan gerbang Pan akan melebihi faksi Lin Xiuya dan Liu Qing. Namun, karena rumor berbeda sedang menyebar liar di dalam akademi dalam, 2 karakter utama yang terlibat, Xiao Yan dan Sun Er, telah menghilang. Beberapa sosok manusia berdiri di ruang rahasia di dalam paviliun kecil rumah gerbang Pan. Tatapan mereka tertuju pada Xiao Yan yang sedang duduk bersila di tempat tidur dengan mata tertutup. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan tidak lagi menunjukkan pucat dari saat itu. Dari kilau merah pucat, tampaknya luka batinnya telah sembuh total. Apalagi, napasnya sudah memulihkan kekuatan masa lalu. Jika seseorang dengan hati-hati merasakannya, dia bahkan dapat merasakan bahwa aura ini tampaknya memiliki indikasi tidak stabil. Nafas tidak stabil semacam ini tidak asing bagi Sun Er dan yang lainnya di sampingnya. Ini karena situasi seperti itu akan terjadi setiap kali kekuatan mereka meningkat. Xiao Yan sudah berlatih selama 3 hari, kenapa dia belum selesai? Biarpun dia meningkatkan kekuatannya, sepertinya itu tidak akan memakan waktu lama, kan? Wu Hao mengerutkan kening pada Xiao Yan dengan mata tertutup rapat saat dia membuka mulut untuk berbicara. Kemajuan biasa tentu saja tidak membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu, jelas bahwa dia tidak mengalami kemajuan yang biasa, bodoh. Suara gumaman yang jelas terdengar saat Zian, yang mengenakan kuncir kuda ungu pucat memutar matanya ke arah Wu Hao sambil sengaja berbicara dengan suara tua. Namun, penjelasannya ini menyebabkan Sun Er dan yang lainnya tertawa secara spontan. Apa yang bisa ditertawakan? Jika orang ini terus tidak sadarkan diri, saya harus memakan hal-hal yang rasanya tidak enak itu. Zian mengerutkan kening saat dia berbicara dengan sikap tertekan. Sun Er mengusap kepala kecil Zian dan tersenyum saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Yan yang matanya tertutup rapat. Dia berkata, kali ini, Xiao Yan Gege menderita luka yang sangat serius. Dou Qi di tubuhnya pada dasarnya telah benar-benar kelelahan selama pertarungan dengan Liu Qing. Namun, karena pertempuran tingkat tinggi inilah yang memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan dari kemalangan, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu, seperti yang dikatakan Zian, kemajuan kekuatan Xiao Yan Gege bukanlah hal yang biasa. Jika saya menebak dengan benar, Xiao Yan Gege kemungkinan besar akan memiliki kekuatan yang meningkat lebih dari 1 bintang jika kemajuannya berhasil. Maksudmu, terus-menerus menaikkan 2 bintang? Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Biasanya, kecuali seseorang mengonsumsi harta atau obat-obatan, sangat sulit untuk hasil seperti itu terjadi ketika hanya menjalani kemajuan. Hu Jia terkejut saat dia menjawab dengan cara yang agak tertegun.
Terlebih lagi, bahkan jika seseorang mengonsumsi obat yang menyebabkan level seseorang meningkat satu demi satu, akan ada beberapa kotoran. Di masa depan, seseorang perlu melakukan upaya yang sangat keras untuk membangun kembali fondasi yang kokoh. Sun Er menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Pertempuran kali ini bisa dikatakan memiliki manfaat yang sangat besar bagi Xiao Yan Gege. Saya juga tidak begitu yakin mengapa situasi seperti ini akan muncul, atau seberapa besar kekuatannya akan meningkat. Namun, ada satu hal penting, dan kekuatan Xiao Yan Gege akan meningkat pesat setelah ini. Kalian semua tidak perlu khawatir. Ini tidak merugikan dia sedikit pun. Baiklah, kalian semua masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Tidak apa-apa hanya dengan saya di sini. Mata cantik Sun Er menatap wajah Xiao Yan saat dia melambaikan tangannya ke arah Wu Hao dan yang lainnya. Wu Hao dan yang lainnya hanya bisa mengangkat bahu mereka ketika mereka mendengar ini sebelum pergi. Oh, itu benar, Sun Er. Lin Xiuya telah datang ke gerbang Pan, lagi mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi Xiao Yan yang terluka. Langkah kaki Hujia tiba-tiba berhenti saat dia merajut alisnya, dan mengalihkan pandangannya ke arah Sun Er. Aku tidak tahu obat apa yang diminum orang ini beberapa hari terakhir ini, tapi dia terus berlari ke tempat ini sepanjang waktu. Aku belum pernah melihatnya seantusias ini sebelumnya. Jangan bilang padaku bahwa kamu membuatnya mengejar kamu setelah kamu mengalahkannya. Sun Er sedikit terkejut. Dia secara acak mengangguk dan langsung berkata dengan acuh tak acuh. Katakan saja aku tidak bebas. Anda bisa mengirimnya. Xiao Yan Gege berada pada titik kritis kemajuannya dan tidak akan menjamu tamu manapun. Hujia memutar matanya. Tiba-tiba, dia mencondongkan tubuh ke dekat telinga Sun Er dan dengan lembut berkata. Menurutku sikap orang itu terhadapmu sepertinya agak aneh. Tampaknya Bai Shan saat itu, dan bahkan Wu Hao, semuanya sama. Mata cerah Sun Er menatap wajah aneh Hujia saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Jangan mengucapkan kata-kata ini di depan Xiao Yan Gege di masa depan. Selain itu, beritahu dia bahwa Xiao Yan Gege tidak ada waktu luang beberapa hari ini dan dia tidak perlu datang. Jika tidak, tidak ada yang akan menghiburnya. Sungguh orang yang menyedihkan. Hujia merentangkan tangannya dan merenung sejenak. Dia berkata, namun, tidak bagus jika Anda tidak menunjukkan wajah Anda, bukan? Dia telah datang beberapa kali tetapi Anda selalu menghindari bertemu dengannya. Tidak peduli seberapa kecil, dia masih memiliki persahabatan dengan Xiao Yan. Sun Er mengernyitkan alisnya sedikit dan segera menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar ruangan. Ayo pergi, aku akan memberangkatkannya. Hujia menjulurkan lidahnya saat dia melihat Sun Er yang telah berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, dia bergumam di mulutnya. Dia bisa menyukai siapapun yang dia inginkan, tapi jika dia menyukai gadis ini, yang telah menggantungkan seluruh hatinya pada anak kecil ini, dia pantas mendapatkannya, pantas mendapatkannya. Lin Xiuya duduk di kursi di ruang tamu. Jarinya perlahan menyentuh permukaan meja saat tatapannya melihat sekelilingnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia diam-diam merasa agak cemas. Sekelompok orang tiba-tiba datang mengerumuni dari tingkat atas saat tatapannya melihat sekelilingnya. Lin Xiuya buru-buru berdiri. Kebahagiaan samar melintas di wajahnya tanpa meninggalkan kesurupannya ketika tatapannya menyapu wanita muda berpakaian hijau yang perlahan turun. Lin Senior, Xiao Yan Gege sedang memulihkan diri dan tidak bisa keluar. Maafkan saya. Sun Er perlahan menuruni tangga dan menuju aula. Dia tersenyum tipis pada Lin Xiuya serta Yan Hao di sampingnya saat dia berbicara. Hehehehe, tidak apa-apa. Lin Xiuya tersenyum. Harus dikatakan bahwa dia sedikit tampan dan luar biasa. Pakaian hijaunya itu mengeluarkan aura yang agak gagah, dan suaranya hangat. Tidak heran mengapa banyak siswi memanggilnya pria yang memiliki daya tarik terbesar di Akademi Dalam. Namun, senyuman halusnya ini sepertinya tidak berpengaruh banyak pada wanita muda di depannya. Yang terakhir duduk dengan anggun di kursinya, mengatur bulu matanya. Tatapannya tidak pernah berhenti pada yang pertama.
Lin Xiuya tertawa getir di dalam hatinya saat melihat sikap Sun Er ini. Dia akhirnya menghela nafas dengan putus asa setelah banyak percakapan yang dia latih dibalas dengan sikap acuh tak acuh tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu, dia berdiri, mengambil kotak giok dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, "Ini adalah obat yang memiliki efek penyembuhan yang cukup besar. Saya pikir itu harus ada gunanya pada saudara Xiao Yan. Junior Sun Er, tolong jangan menolak ini." Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya sedikit. Mata cerah itu berhenti di wajah Lin Xiuya untuk pertama kalinya saat dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, Sun Er harus berterima kasih kepada Lin Senior atas nama Xiao Yan Gege." "Hehehe, tidak apa-apa," Lin Xiuya buru-buru melambaikan tangannya. Lin Xiuya hanya merasa bahwa dia tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi seperti angin yang acuh tak acuh setelah wajahnya disapu oleh mata pihak lain. Dia menangkupkan tangannya dan membawa Yan Hao meninggalkan aula dengan sikap yang agak menyedihkan. Sun Er tidak memiliki niat sedikitpun untuk menahannya ketika dia pergi. Dia dengan acuh tak acuh meninggalkan kotak giok di atas meja dan perlahan berjalan ke lantai 2. Sungguh orang yang menyedihkan, Hu Jia menatap punggung Lin Xiuya yang tidak lagi memiliki sikap acuh tak acuh sebelum melihat Sun Er yang tidak terpengaruh sedikitpun. Wajahnya langsung dipenuhi dengan simpati saat dia mendecakkan lidahnya dan menampar bibirnya. "Hei, kalian, dia hanya pernah mengalahkanmu sekali dan sekarang kamu dipukul?" Yan Hao mengamati aura Lin Xiuya di depannya di luar gerbang Pan. Dia tanpa sadar menepuk kepalanya saat dia berbicara dengan senyum pahit. Lin Xiuya tersenyum malu. Dia juga sangat tidak berdaya dan tidak punya solusi. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang datang tanpa pemberitahuan. Seseorang tidak akan dapat memblokirnya bahkan jika dia menginginkannya. Sepertinya sudah ditakdirkan bahwa kamu akan sengsara." Dari tampang sikapnya, terlihat jelas bahwa dia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Anda. Dia berulang kali mengatakan, "Xiao Yan Gege, di sana-sini. Saya tidak berpikir bahwa Anda memiliki kesempatan." Yan Hao menghela nafas. Lin Xiuya diam. Dia juga jelas mengerti apa yang dikatakan Yan Hao. Dari tampang sikap yang ditunjukkan Sun Er padanya sebelumnya, dia tahu bahwa sikap dan penampilannya, yang selalu berhasil di depan wanita lain, tidak berdampak sedikit pun padanya. Xiao Yan tampaknya tidak lebih lemah darinya dalam hal melatih bakat, pencapaian, DLL. Jika itu dia dalam pertempuran yang mengguncang bumi saat itu, kemungkinan akhir hidupnya tidak akan lebih baik dari Liu Qing. Selain itu, dari ketidakpedulian elegan yang ditunjukkan Sun Er, pada dasarnya dia tidak memiliki ruangan yang bisa dia tempati. Semua hal ini dengan jelas menunjukkan fakta bahwa dia, Lin Xiuya, tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Lin Xiuya menghadap ke langit dan menghela nafas panjang. Dia menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Sebuah kutukan meledak dari Lin Xiuya di bawah tatapan tertegun Yan Hao. "Sialan. Saya sangat cemburu pada Xiao Yan. Mengapa bocah itu beruntung?" Bab 582. Kemajuan kekuatan. Sun Er diam-diam duduk di satu sisi di ruang rahasia yang sunyi. Tangannya yang halus memegang pipinya dan di bawah lengannya yang berwarna hijau memperlihatkan pergelangan tangan seputih salju. Sepasang murid seperti harta karun yang cerah menggunakan cahaya kecil dan lembut untuk menatap Xiao Yan, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup rapat. Sudah 5 hari sejak kompetisi besar, peringkat kuat. Namun, Xiao Yan masih belum menunjukkan jejak bangun dari pelatihannya. Ini menyebabkan Wu Hao dan yang lainnya cukup khawatir. Mereka telah menyarankan untuk membangunkan mantan dengan paksa dari kondisi latihannya beberapa kali, tetapi mereka semua dihentikan oleh Sun Er. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan bahwa douki di tubuh Xiao Yan melonjak dari hari ke hari. Pada saat dia benar-benar terbangun, kekuatannya pasti akan meningkat pesat sejak dia terluka parah. Jika dia terbangun pada saat ini, tidak diragukan lagi berarti dia akan kehilangan kesempatan kemajuan yang luar biasa ini. Sepertinya tidak ada hasil hari ini, Sun Er menghela nafas dengan lembut lagi setelah melihat Xiao Yan masih tidak memiliki jejak apapun untuk bangun meskipun telah menunggu lama. Dia bergumam sebelum berdiri, bersiap untuk pergi.
Namun, saat Sun Er berdiri dan hendak pergi, riak energi aneh tiba-tiba melonjak di dalam ruang rahasia. Segera, wajah cantik mantan menjadi riang. Tatapannya tiba-tiba beralih ke Xiao Yan. Tidak lama setelah riak itu dipancarkan, aura kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan, yang matanya masih tertutup rapat. Aura ini melonjak berulang kali, dan dalam waktu yang sangat singkat, itu telah melampaui aura Xiao Yan di puncaknya. Apalagi, masih terus menanjak. Kegembiraan muncul di wajah Sun Er saat dia merasakan aura yang dengan cepat naik. Itu memang seperti yang dia duga. Xiao Yan telah berulang kali menyerap sejumlah besar energi ke dalam tubuhnya selama beberapa hari terakhir. Sekarang, di bawah serangan energi dalam jumlah besar itu, penghalang antar level dengan mudah dihancurkan. Lonjakan aura yang tiba-tiba berlanjut selama 5 menit penuh sebelum peningkatan itu akhirnya berhenti secara bertahap. Sesaat kemudian, riak energi tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya bertabrakan dengan tembok yang keras, mengguncang ruang rahasia hingga bergetar. Setelah riak energi melonjak, kemerahan yang aneh dan halus di wajah Xiao Yan berangsur-angsur tersebar sampai dia memulihkan warna biasanya. Matanya yang tertutup rapat bergetar sedikit sebelum akhirnya dibuka perlahan untuk melihat tatapan gembira Sun Er. Saat mata Xiao Yan perlahan terbuka, sekelompok nyala api hijau tiba-tiba keluar sebelum menyusut kembali dengan cara seperti kilat dan menghilang. Udara berbintik-bintik yang mengandung beberapa warna hitam dikeluarkan oleh Xiao Yan. Udara hitam perlahan naik sebelum menyentuh langit-langit yang kokoh. Segera, itu membuat lubang kecil di langit-langit di bawah suara Ci yang sangat lembut. Alis Sun Er sedikit merajut saat dia menyaksikan adegan ini. Lapisan kilau pucat muncul di wajah Xiao Yan setelah pelepasan udara berbintik-bintik. Ekspresi kegembiraan muncul tanpa menahan diri di wajah Xiao Yan saat dia merasakan bahwa douki di tubuhnya lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Selamat, Xiao Yan Gege. Cedera serius ini tidak hanya meninggalkan benih masalah, tetapi malah memungkinkan Anda mendapatkan keuntungan dari kemalangan. Dari tampang aura Anda saat ini, saya pikir kekuatan Anda seharusnya berada di sekitar Douling bintang 5, bukan? Sun Er membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat kejutan menyenangkan di seluruh wajah Xiao Yan. Xiao Yan merasakan sedikit sebelum mengangguk sedikit. Dia tersenyum dan berkata, seharusnya sekitar bintang 5 Douling. Meskipun Xiao Yan sangat terkejut karena telah memajukan 2 tingkat sekaligus, dia tidak merasa itu terlalu tak terbayangkan. Orang lain mungkin merasa tidak percaya atas kekuatannya yang tiba-tiba melonjak oleh 2 bintang, tetapi dia memiliki beberapa petunjuk tentang itu. Meskipun pertempuran hebat ini adalah faktor pemicu utama, alasan yang lebih besar adalah karena tubuhnya telah menelan berbagai pil obat dan harta karun alam. Salah satu contohnya adalah susu tubuh pendinginan inti yang telah dia konsumsi beberapa waktu sebelumnya. Meskipun sebagian besar digunakan untuk memperbaiki tubuh Xiao Yan, masih ada beberapa sisa kekuatan obat yang telah merembes ke berbagai bagian tubuhnya. Karena tubuh Xiao Yan telah jatuh ke dalam keadaan benar-benar kelelahan, kekuatan obat yang tersembunyi itu secara alami dan otomatis merembes keluar. Selain membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Tapi sepertinya ada beberapa masalah dalam tubuh Xiao Yan Gege. Sun Er mengambil langkah berulang sampai dia berada di samping Xiao Yan. Murid-muridnya yang cerah memandang yang terakhir dan memeriksa dengan ekspresi serius. Xiao Yan terkejut sebelum segera tiba-tiba mengerti. Itu mungkin karena dia telah menyaksikan benang udara hitam tadi. Xiao Yan mengusap kepalanya dan berkata tanpa daya. Saat itu, saya membantu Nalanji mengeluarkan racun untuk mendapatkan ramuan obat. Akhirnya, racun masuk ke tubuh saya. Namun, untungnya saya memiliki perlindungan, api surgawi, dan racun itu tidak dapat menyebabkan saya terluka. Karena ini, ia telah bersembunyi di dalam tubuhku, dan aku hanya bisa mengeluarkan sedikit setiap kali aku meningkatkan kekuatanku. Xiao Yan Gege tidak dapat menyelesaikannya bahkan dengan keterampilan alkemismu. Sun Er berbicara dengan cara yang agak terkejut. Racun ini sedikit luar biasa. Saat itu, Nalanji, yang kekuatannya di kelas Do Uang, hampir mati karena itu. Bagaimana itu bisa sangat mudah untuk dikeluarkan sepenuhnya? Xiao Yan mengangkat bahunya dan menjawab. Tenang, tidak apa-apa. Selama api surgawi,
ada di tubuhku, benda itu tidak akan berpengaruh. Xiao Yan terhibur. Dia segera membalikkan tubuhnya. Dia turun dari tempat tidur sebelum memutar tubuhnya yang telah duduk selama beberapa hari. Suara retak tulang segera terdengar dengan cara manis di dalam ruang rahasia, seperti kacang yang dihancurkan. Itu benar. Apa yang terjadi di akhir kompetisi besar? Peringkat kuat? Aku seharusnya masuk 10 besar kan? Xiao Yan tiba-tiba teringat masalah yang paling penting dan buru-buru bertanya. Hehehehehe, santai. Anda sudah memasuki 10 besar meskipun Anda peringkat terakhir. Sun Er meringkuk dan tersenyum. Dia menatap wajah Xiao Yan, yang tampaknya telah melepaskan beban berat, sebelum segera menambahkan. Liu Qing juga telah masuk 10 besar. Xiao Yan terkejut sebelum dia bertanya dengan cara tertegun. Kalau begitu, siapa yang menang? Tetua pertama mengatakan bahwa itu seri. Oleh karena itu, Anda berdua diizinkan untuk masuk 10 besar bersama. Sun Er berbicara dengan senyum manis. Jadi seperti ini, terserah. Bagaimanapun, saya tidak peduli berapa banyak orang yang berada di 10 besar bersama selama saya diizinkan untuk memasuki kedalaman, menara penyulingan Ki Langit berkobar. Xiao Yan menganggukkan kepalanya tanpa peduli. Dia meregangkan pinggangnya yang malas sebelum dengan cepat berjalan keluar dari ruang rahasia. Dia bergumam. Tulangku akan berkarat setelah tinggal di sini begitu lama. Nak, ayo pergi dan rasakan udara segar. Sun Er tersenyum mendengar ini. Dia segera mengangguk sebelum mengikutinya. Keributan yang cukup besar terjadi saat Xiao Yan dan Sun Er muncul di gerbang Pan. Selama periode waktu ini, rumor luka serius Xiao Yan yang sulit disembuhkan telah menyebar ke dunia luar. Meskipun Sun Er dan yang lainnya telah membantah rumor selama periode waktu ini, Xiao Yan tidak mengungkapkan dirinya beberapa hari terakhir ini telah menyebabkan anggota gerbang Pan merasa tidak pasti. Mereka secara alami dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan sekarang karena mereka melihat Xiao Yan yang sangat baik dengan corak yang bahkan lebih baik dari sebelumnya. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan terkejut saat dia berjalan di dalam gerbang Pan. Dia menemukan bahwa sepertinya ada lebih banyak anggota di gerbang Pan dibandingkan sebelumnya. Selain itu, atmosfer keseluruhan juga sangat tinggi. Saat dia berjalan, banyak tatapan yang melesat ke arahnya dari segala arah dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Hei, Xiao Yan, apakah kamu akhirnya benar-benar sembuh? Suara akrab Lin Yan tiba-tiba terdengar tepat saat Xiao Yan melihat sekelilingnya. Segera, sesosok manusia dengan cepat muncul di sisi Xiao Yan, mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan saat mantan menepuk bahu Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pada Lin Yan. Tatapannya tiba-tiba berhenti di dada yang terakhir. Lencana yang sangat familiar dikenakan di tempat itu. Xiao Yan segera memiliki ekspresi tertegun. Kenapa kamu memakai lencana untuk gerbang Pan, kami? Wajah Xiao Yan tercengang. Kakak laki-laki Lin yang telah bergabung dengan gerbang Pan, kami. Apakah ada masalah dengan dia memakai lencana kita? Sun Er di samping tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia tertawa. Xiao Yan menatap dengan tercengang. Lama kemudian sebelum dia berbicara dengan wajah yang aneh. Kamu, sebagai 10 ahli teratas dalam peringkat kuat, sebenarnya bersedia menurunkan diri untuk bergabung dengan gerbang Pan, kami. Apa, lebih rendah? Reputasi gerbang Pan saat ini adalah sesuatu yang bahkan gigi serigala, Lin Xiuya dan gunung membelah, Liu Qing tidak dapat bersaing. Meskipun mereka memiliki kehadiran ahli yang duduk di sana. Gerbang Pan memiliki lebih banyak ahli daripada mereka. Lupakan ratu kekuatan kasar yang tetap di sini sepanjang hari. Bahkan Anda bisa bersaing dengan ahli seperti Liu Qing. Apalagi masih ada Sun Er. Hehe, bahkan peringkat 2 Lin Xiuya dengan mudah dikalahkan olehnya? Siapa di akademi dalam ini yang masih berani mengatakan bahwa gerbang Pan lemah dan mudah diprovokasi? Lin Yan tertawa. Kapan Sun Er mengalahkan Lin Xiuya? Xiao Yan sekali lagi terkejut. Wajahnya menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Sun Er yang melengkungkan mulutnya menjadi senyuman di sampingnya. Itu terjadi dalam pertandingan sparring setelah kompetisi besar, peringkat kuat, selesai. Cek, kamu tidak melihat adegan itu.
Lin Xiuya dikalahkan di tangan Sun Er dalam waktu kurang dari 10 menit. Pada saat itu, semua orang yang hadir tampak membosankan. Lin Yan melambaikan tangannya dan tertawa dengan sombong. Kejutan di mata Xiao Yan semakin padat saat Lin Yan berbicara. Dia tahu bahwa Sun Er pasti menyembunyikan kekuatan aslinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan sekuat ini ketika dia benar-benar meletus. Lin Xiuya itu adalah seorang ahli yang bisa bersaing dengan Liu Qing. Xiao Yan telah menghabiskan semua kekuatannya untuk mengalahkan Liu Qing, hanya untuk berakhir dengan keduanya terluka parah. Dia tidak menyangka bahwa gadis ini akan bisa mengalahkan Lin Xiuya dalam waktu 10 menit. Kekuatan itu, sepertinya juga mencapai kelas Do Wang, kan? Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin saat memikirkan kemungkinan ini. Gadis ini benar-benar terlalu menakutkan. Usianya saat ini tampaknya jauh lebih muda dari dirinya. Do Wang berusia 17 atau 18 tahun? Prestasi seperti ini benar-benar dapat menyebabkan para sesepuh di akademi dalam merasa sangat rendah sehingga mereka menutupi wajah mereka dan menangis. Saat pikiran ini melayang di hati Xiao Yan, dia juga tiba-tiba mengerti setelah mengingat faksi kuno di belakang Sun Er. Tampaknya dia tidak bisa dilihat secara biasa. Sun Er tersenyum lembut, tampak jelas memahami pikiran yang masih ada di hati Xiao Yan. Tangannya yang halus mengusap lengan Xiao Yan. Bagian mana dari sikap yang sangat patuh itu yang tersisa dari sikap dingin yang dia miliki ketika menantang Lin Xiuya saat itu? Lin Yan mendecakkan mulutnya saat melihat sikap lembut dan patuh yang diadopsi Sun Er terhadap Xiao Yan. Bahkan orang gila pertempuran seperti dia mau tidak mau merasa iri muncul di hatinya. Berapa banyak orang di akademi dalam ini yang bisa menikmati berkah seks yang lebih adil ini? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 583. Wakil Komandan Tentara Terendam Hitam, Ling Quan. Hari-hari Xiao Yan sekali lagi menjadi setenang sebelumnya setelah bangun tidur. Meskipun dia akan menarik cukup banyak keterkejutan dan berbagai jenis tatapan setiap kali dia mengungkapkan dirinya di akademi dalam, itu menjadi hal yang wajar baginya setelah terbiasa dengannya. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan bisa mencapai titik mengabaikan mereka sepenuhnya. Meskipun kompetisi besar telah berakhir, masalah mengenai masuk ke menara penyulingan Ki Langit berkobar, didorong mundur, mungkin untuk memberikan waktu yang cukup bagi para pesaing untuk memulihkan diri. Hal ini menyebabkan Xiao Yan, yang dipenuhi dengan antisipasi, mulai merasa sulit untuk menghabiskan waktu. Xiao Yan tidak memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar untuk berlatih selama periode waktu ini karena dia baru saja meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Sebagai gantinya, dia memilih untuk diam-diam memperbaiki douki di dalam tubuhnya yang tiba-tiba melonjak. Peningkatan besar yang tiba-tiba dan besar pada doukinya dapat menyebabkan hati orang-orang dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi lonjakan yang tiba-tiba seperti itu tidak memiliki ketegasan yang sama dari douki yang diterima seseorang saat maju selangkah demi selangkah. Memajukan secara dangkal adalah tabu dalam kemajuan. Oleh karena itu, demi masa depan, Xiao Yan harus memastikan bahwa tubuhnya mempertahankan kondisi yang benar-benar terisi setiap saat, dan bukan kekuatan dangkal kosong semacam itu. Pemimpin sekte junior dari sekte darah yang telah dia bunuh di wilayah sudut hitam, adalah contoh terbaik dari ini. Meskipun dia telah maju ke kelas Douling di usia yang begitu muda, kekuatannya jauh lebih lemah daripada Douling biasa dalam pertarungan yang sebenarnya. Selain itu, karena kekuatannya yang dangkal dan douki yang tidak stabil, kekuatan bertarung yang dia tunjukkan secara alami terbatas. Douki yang awalnya dangkal dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap menjadi substansial selama pelatihannya yang santai dan tenang setiap hari. Dengan api inti teratai hijau, asisten yang sangat baik dalam penyempurnaan douki, waktu dan upaya yang dibutuhkan Xiao Yan untuk menyempurnakan douki jelas berkurang dan lebih mudah dibandingkan dengan orang biasa. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Sun Er suka menarik Xiao Yan pergi untuk memasuki pegunungan yang dalam bersama-sama selama ini yang sekali lagi menjadi santai. Setelah itu, mereka akan berbaring di rerumputan hijau subur dan berpelukan bersama sementara sinar matahari yang hangat menyinari mereka. Hari-hari diperkaya dan diberkati. Namun, Xiao Yan merasakan firasat berulang bahwa sesuatu akan terjadi saat mereka meluangkan waktu untuk menikmati pengalaman memperkaya mereka di hutan pegunungan yang tenang ini.
Mereka berada di permukaan rumput yang agak miring. Rerumputan berwarna hijau yang subur itu seperti karpet berwarna hijau yang membentang sampai ke ujung pandangan seseorang. Ada ngarai gunung yang sangat luas di padang rumput tidak jauh di bawah. Ngarai itu sangat dalam. Dengan awan samar yang masih tersisa di sana, tempat itu tampak seperti surga. Xiao Yan dan Sun Er berbaring di padang rumput. Sinar matahari yang redup menutupi tubuh mereka, memberi mereka perasaan mengantuk yang hangat. Sun Er sedikit memiringkan kepalanya. Mata cerah seperti permata itu mengamati wajah tenang dan puas dari pemuda berjubah hijau di sampingnya yang matanya tertutup. Mulut kecilnya perlahan terangkat menjadi busur. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah mengingat sesuatu, dan matanya menjadi sedikit suram. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan Gege, Anda harus benar-benar mempraktikkan gulungan yang diberikan Sun Er setelah Anda mencapai kelas Do Uang di masa depan. Xiao Yan membuka matanya saat mendengar suara lembut-lembut di samping telinganya. Dia tersenyum dan mengusap kepala Sun Er sambil berbicara. Itu wajar. Bagaimana bisa saya tidak mengerahkan semua upaya saya untuk mempraktikkan sesuatu yang diberikan Sun Er kepada saya? Sun Er tersenyum dan tertawa manis mendengar ini. Tawanya seperti anak sungai di gunung yang menabrak batu, segar dan menyenangkan. Namun, Nak, mengapa kamu tampak sedikit aneh selama beberapa hari terakhir ini? Xiao Yan tiba-tiba berbicara saat dia melihat langsung ke wajah Sun Er yang bergerak. Sun Er sedikit terkejut. Tatapannya berkedip saat dia menghindari tatapan Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara lembut. Tidak. Saya merasa tidak berbeda dari masa lalu. Apakah begitu? Xiao Yan tersenyum. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara serius Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Ada sekelompok besar aura terbang ke arahmu. Aura ini sangat kuat, dan target mereka tampaknya adalah kalian berdua. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Yao Lao. Ekspresinya segera berubah. Tanpa sempat memikirkan mengapa sekelompok besar aura asing yang sangat kuat muncul di Akademi Dalam, Xiao Yan berdiri dan menarik Sun Er, bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Yang terakhir tampaknya samar-samar merasakan sesuatu ketika Xiao Yan menariknya. Wajah cantiknya segera berubah saat dia buru-buru mendorong Xiao Yan ke hutan. Mulutnya dengan cemas berbicara. Xiao Yan Gege, cepat pergi dan sembunyi. Jangan keluar apapun yang terjadi. Apa itu? Apakah orang-orang itu mengejarmu? Xiao Yan meraih tangan halus Sun Er dan berbicara dengan ekspresi tenggelam. Tatapan Sun Er menyapu cakrawala utara yang jauh. Dia merasakan aura yang dengan cepat mengalir, dan tangannya yang halus dengan cepat menekan tubuh Xiao Yan. Dia meludah dengan paksa dan angin lembut mendorong Xiao Yan ke dalam hutan. Pada saat yang sama, dia menginstruksikan. Xiao Yan Gege, tekan auramu dan jangan biarkan mereka menemukanmu. Ekspresi Xiao Yan terus berubah setelah didorong oleh Sun Er ke hutan. Dia tidak mengerti mengapa Sun Er tiba-tiba menjadi cemas. Siapa orang-orang ini? Tinju Xiao Yan perlahan mengencang saat tatapannya mengikuti Sun Er, dan beralih ke cakrawala utara. Kemarahan yang tidak biasa diam-diam meningkat di dalam hatinya. Sekelompok besar suara angin deras muncul dari langit tidak lama setelah Xiao Yan didorong ke hutan. Akhirnya, lebih dari 10 titik hitam yang sangat kecil muncul di ufuk utara. Rute dari titik-titik hitam ini sangat jelas. Mereka langsung bergegas ke tempat Sun Er berada. Saat suara angin deras yang tajam menjadi lebih kuat, kecepatan titik hitam menjadi lebih cepat. Akhirnya, mereka muncul dalam batas yang terlihat. Tatapan Xiao Yan melewati celah di antara daun pohon dan menyaksikan 10 bintik hitam dalam pandangannya. Syok segera muncul di wajah Xiao Yan. Bintik-bintik hitam itu bukanlah sosok manusia, tetapi lebih dari 10 binatang ajaib yang benar-benar hitam dengan tanduk berwarna perak di kepala mereka yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Klakson dipenuhi dengan garis-garis aneh, dan suara gemuruh liar keluar dari sana. Ada 4 sayap besar yang tumbuh di belakang binatang ajaib. Angin liar menderu-deru dan bersiul dari langit saat sayap-sayap dikepakkan, menekan hutan sampai sedikit lebih rendah. Xiao Yan belum pernah melihat atau mendengar tentang binatang ajaib asing ini. Namun, ini tidak menghalangi dia dari perasaan tertegun di hatinya. Ini karena dia merasakan aura yang sangat ganas dari binatang ajaib ini.
Jelas, binatang ajaib ini bukan hanya binatang ajaib transportasi biasa, tetapi sejenis binatang tempur terbang. Binatang terbang jarang ditemukan di dalam dan dari dirinya sendiri. Binatang terbang yang digunakan dalam pertempuran bahkan lebih langka. Hanya faksi yang sangat besar yang memiliki modal untuk membiarkan dan menjinakkan mereka. Tatapan Xiao Yan beralih dari binatang bertanduk 4 bersayap ini sebelum akhirnya berhenti di punggung mereka yang sangat besar. Xiao Yan sekali lagi terkejut. Dia melihat bahwa ada sesosok manusia berdiri di punggung masing-masing hewan bertanduk 4 bersayap. Orang-orang ini mengenakan jubah ungu hitam di tubuh mereka dan menunjukkan wajah tanpa ekspresi. Saat tatapan mereka sedikit bergeser, mereka tampak seperti pancaran pedang tajam yang menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Xiao Yan agak terkejut saat menyadari bahwa aura dari semua 10 sosok manusia ini seperti danau yang dalam di mana orang tidak dapat melihat dasarnya. Situasi semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan Xiao Yan dari para sesepuh di Akademi Dalam. 10 hewan besar bertanduk 4 bersayap mengepakkan sayap mereka sebelum akhirnya berhenti di ngarai gunung. Banyak pandangan menyapu ke arah wanita muda berpakaian hijau yang berdiri di rerumputan. Hehehehe, Sun Er Xiaoji. Aku akhirnya menemukanmu. Binatang bertanduk 4 bersayap terdepan turun perlahan. Di atasnya ada seorang pria yang berbicara sambil tertawa kepada Sun Er. Pria ini tidak dianggap sangat tua. Dari penampilannya, dia tampak berusia sekitar 24 hingga 25 tahun. Penampilannya sangat tampan dan santai dan bisa dibandingkan dengan Lin Xiuya. Jubah ungu hitam di tubuhnya menyebabkan dia memiliki aura stabil tambahan dibandingkan dengan Lin Xiuya. Yang terpenting, pria ini tampaknya adalah pemimpin grup ini. Ini karena posisi 9 orang lainnya berdiri jelas di belakangnya. Detail kecil dan tidak penting seperti itu adalah yang terbaik dalam mengungkap perbedaan status. Saya adalah wakil komandan baru dari Tentara Hitam Terendam, Ling Quan. Saya telah diperintahkan oleh pemimpin klan untuk membawa Xiao Ji kembali. Pria yang menyebut dirinya Ling Quan berdiri di atas binatang bertanduk 4 bersayap saat dia menangkupkan tangannya ke arah Sun Er, dan berbicara dengan hormat kepada Sun Er. Saya telah mengatakan bahwa saya akan kembali sendiri. Mengapa kalian semua harus bergegas dari jarak yang begitu jauh? Kedatangan Ling Quan yang tiba-tiba dan yang lainnya menyebabkan ekspresi Sun Er menjadi dingin. Oleh karena itu, kata-katanya juga mengandung rasa dingin saat dia berbicara. Kepala klan telah memberikan instruksi karena kami hanya bisa mematuhinya. Ling Quan tersenyum tipis. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika matanya tiba-tiba mengeras. Tatapannya langsung mengarah ke hutan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Siapa yang menguping? Kata-kata Ling Quan baru saja terdengar ketika ekspresi 9 sosok manusia yang diam-diam berdiri di punggung binatang bertanduk 4 bersayap itu langsung berubah menjadi dingin. Dalam sekejap, tubuh 9 sosok manusia itu melintas ke dalam hutan. Gelombang suara tabrakan rendah dan dalam segera muncul. Berhenti! Wajah cantik Sun Er berubah saat dia berteriak dengan tegas. Saat suara keras Sun Er terdengar, sosok manusia tiba-tiba keluar dari hutan. Akhirnya, dia mengepakkan sayapnya dan berhenti di udara sebelum akhirnya perlahan mendarat di samping Sun Er. Dia adalah Xiao Yan yang pakaiannya agak tidak rapi. Xiao, kamu baik-baik saja. Wajah cantik Sun Er tampak cemas saat melihat napas Xiao Yan yang agak terengah-engah. Bentuk sapaannya yang biasa baru saja akan diteriakkan ketika dia menjadi berhati-hati. Segera, dia memaksa dirinya untuk menjadi tenang saat dia bertanya. Xiao Yan sedikit mengernyit karena perubahan Sun Er ini. Dia bertanya. Apa yang terjadi?
Setelah Xiao Yan keluar dari hutan, 9 sosok manusia itu juga tampak seperti satu tubuh saat mereka keluar bersama. Akhirnya, mendarat di belakang Ling Quan. Tatapan mereka seperti pisau tajam yang dikunci dengan kuat ke Xiao Yan. Kamu. Perubahan ekspresi di wajah Sun Er tidak luput dari perhatian Ling Quan. Mata yang terakhir sedikit menyipit saat dia segera menoleh untuk melihat Xiao Yan yang telah muncul. Dia sedikit terkejut saat melihat wajah itu. Jarinya dengan lembut mengetuk dahinya saat dia tiba-tiba berbicara dengan setengah tersenyum. Jika tebakanku benar, ini seharusnya Tuan Muda Xiao Yan yang pernah menjadi sampah klan Xiao. Aku telah melihat gambarmu. Kamu siapa? Wajah Xiao Yan sedalam air saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Wakil Komandan Tentara Terendam Hitam. Namun, tidak ada gunanya mengatakan ini kepada Anda. Anda, atau mungkin saya harus mengatakan klan Xiao, tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan kontak dengan level seperti itu. Ling Quan tersenyum saat menjawab. Suaranya mengandung penghinaan yang sangat lugas. Dia sudah lama mendengar berita tentang klan Xiao yang hampir dimusnahkan. Klan Xiao saat ini telah benar-benar menolak. Dalam hal apakah mereka memiliki kebesaran yang mereka miliki saat itu? Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi gelap, dingin setelah mendengar penghinaan yang disampaikan kata-kata Ling Quan terhadap klan Xiao. Tangannya juga perlahan meraih penguasa Xuan berat. Bab 584. Terpisah. Ling Quan, tutup mulutmu. Klan Xiao dan klan kami memiliki perjanjian aliansi. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda membuka mulut untuk menghina mereka? Sun Er berteriak tegas ke arah Ling Quan. Hatinya menjadi cemas saat dia merasakan ekspresi Xiao Yan menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Hehehehe, Xiao Ji, kamu tidak perlu marah. Hanya saja saya sedikit belak-belakan. Ling Quan tersenyum. Dia mengubah kata-katanya hanya untuk tiba-tiba berkata. Namun, kepala klan menginstruksikan saya sebelum perjalanan saya bahwa saya harus menanyakan tentang lokasi kunci dari klan Xiao jika saya bertemu Tuan Muda Xiao Yan. Ketika dia berbicara sampai saat ini, Ling Quan tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Muda Xiao Yan dapat memberitahu saya? Hati Sun Er bergetar ketika dia mendengar ini, takut Xiao Yan akan mengungkapkan beberapa jejak. Dia baru saja akan menyela ketika Xiao Yan di sampingnya mengerutkan alisnya dan bertanya dengan ragu. Ke? Ling Quan mengerutkan kening saat dia melihat ekspresi ragu Xiao Yan. Dia diam-diam berbicara di dalam hatinya. Jangan bilang dia tidak tahu. Sekarang klan Xiao telah hancur, tidak ada yang tahu apakah Aula Jiwa telah merebut kuncinya. Akan merepotkan jika mereka sudah mendapatkannya. Aku belum mendapatkan kabar apapun tentang kunci itu setelah tinggal di klan Xiao selama bertahun-tahun. Bukankah kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa mendapatkannya dengan mudah? Sun Er menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Hehehehe, saya hanya bertanya secara acak. Tujuan utama perjalanan saya ke sini adalah untuk membawa kembali Nona Muda. Hal-hal lain hanyalah cabang. Ling Quan tersenyum dan segera membungkuk pada Sun Er dan berkata. Nona Muda, tolong. Kepala klan benar-benar merindukanmu. Sun Er mengerutkan alisnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan baru saja akan menggerakkan kakinya saat Xiao Yan di samping meraih tangannya. Dia bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu akan pergi? Xiao Yan gegeh. Saya telah meninggalkan klan selama bertahun-tahun dan telah menunda waktu kepulangan saya beberapa kali. Kali ini, tampaknya saya tidak bisa mendorongnya kembali. Xiao Yan gegeh, ingat kata-kata yang saya ucapkan sebelumnya. Anda tidak boleh mengungkapkan berita bahwa Giok Dewa Kuno Toushi ada di tangan Anda.
Di masa depan, Anda juga akan tahu siapa sebenarnya faksi di belakang Sun Er. Namun, Xiao Yan Gege tidak boleh datang dan mencari Sun Er sebelum Anda memiliki kekuatan untuk melindungi batu giok kuno. Kalau tidak, beberapa orang di klan pasti akan menahanmu di sana. Batu giok kuno di tanganmu memiliki implikasi yang terlalu besar. Sun Er menundukkan kepalanya sedikit sementara bibirnya bergerak dengan lembut. Kelembutan yang membawa suara memohon ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak stabil. Tangan yang memegang lengan Sun Er bergetar sedikit. Xiao Yan Gege, Sun Er akan menunggumu. Saya akan menunggu sampai Anda menjadi ahli yang memandang rendah semua orang. Sun Er selalu percaya bahwa Anda akan berdiri di puncak benua. Pada saat itu, klan Xiao yang ditolak akan sekali lagi berdiri di benua karena kamu. Lengan Xiao Yan bergetar berulang kali. Emosinya menjadi kacau karena kata-kata Sun Er. Meskipun dia bukan lagi pemuda impulsif seperti dulu setelah pengalaman yang dibawanya selama bertahun-tahun ini. Mengalami perpisahan seperti ini setelah mengalami pergolakan klannya benar-benar membuatnya merasa tidak bisa menerima keadaan. Selain itu, hanya pada saat perpisahan ini dia dengan jelas menyadari beban seperti apa yang dimiliki wanita muda di depannya di dalam hatinya. Tuan Muda Xiao Yan, inilah misi kami. Oleh karena itu, lepaskan Xiao Ji kami. Ekspresi di mata Ling Quan perlahan menjadi dingin saat dia melihat Xiao Yan yang memegang lengan Sun Er. Namun, wajahnya masih membawa senyuman yang hangat dan menginspirasi. Xiao Yan benar-benar mengabaikan kata-kata Ling Quan. Tatapannya menatap tajam ke arah Sun Er. Sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan melepaskan lengannya di bawah tatapan jahat Ling Quan. Namun, saat Xiao Yan hendak melepaskan lengan Sun Er, tangannya tiba-tiba terulur dan membulatkan pinggang yang lembut dan lembut itu. Dia dengan kasar menariknya ke dalam pelukan dan kepalanya terkubur di rambut hitam Sun Er yang mengeluarkan aroma bersih yang samar. Dia bergumam. Sun Er, tunggu aku. Aku akan pergi dan mencarimu. Saya tidak peduli seberapa besar atau menakutkan faksi di belakang Anda. Kau milikku. Jika saya perlu menghubungi Do Uzun agar faksi melihat langsung ke saya akan berusaha untuk menjadi Do Uzun. Jika Do Uzun tidak mau, maka Do Usheng. Jika Do Usheng tidak mau, maka Do Udi. Nenek moyang klan Xiao bisa mencapai ketinggian itu saat itu. Aku, Xiao Yan, bagian belakang gigi Sun Er menggigit bibir bawahnya. Pupilnya yang seperti permata berkedip sedikit. Bodoh, jika kamu benar-benar ingin mencapai Do Udi, kamu dapat memilih gadis manapun yang kamu inginkan di benua itu. Senyum di wajah Ling Quan akhirnya ditarik sedikit saat dia melihat Xiao Yan dengan berani menarik Sun Er ke dalam pelukan. Matanya gelap dan sedingin bilah pisau saat mereka berhenti di tubuh Xiao Yan. Dia perlahan mengencangkan tinjunya. Api seperti zat samar menyembur keluar dari tinjunya. Sun Er dengan paksa melarikan diri dari pelukan Xiao Yan setelah muncul merasakan fluktuasi energi alam. Dia dengan cepat berbicara dengan suara lembut di samping telinganya. Ingat apa yang telah saya katakan. Setidaknya, jangan berhubungan dengan klan saya sebelum Anda mencapai Do Uzong. Begitu dia mengatakan ini, Sun Er berbalik dan jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah. Tubuhnya melayang ke udara sebelum bahunya bergetar sedikit. Sepasang sayap douki berwarna emas cemerlang muncul di punggungnya. Sepasang sayap mengepak dan dia mendarat di salah satu binatang bertanduk 4 bersayap. Akhirnya, dia dibawa oleh yang terakhir di bawah angin kencang, dan terbang menuju cakrawala yang jauh. 9 sosok manusia di belakang Ling Quan juga dengan cepat melintas ke binatang bertanduk 4 bersayap sebelum akhirnya menyusul dengan cara seperti kilat dan dengan tegas melindunginya di tengah-tengah mereka. Hati Xiao Yan memiliki perasaan yang sunyi saat tatapannya dengan tegas menatap binatang bertanduk 4 bersayap yang secara bertahap menjadi jauh. Dia mengalihkan pandangannya sebelum akhirnya berhenti di tubuh Ling Quan yang masih berdiri di tempat yang sama. Dia berbicara dengan lemah. Bukankah wakil komandan Ling Quan akan pergi? Saya tidak terburu-buru. Ling Quan tersenyum. Senyumnya berangsur-angsur menjadi dingin saat tatapannya menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap dan dingin. Dia dengan dingin tertawa. Hanya saja aku ingin memberitahumu tentang sesuatu. Dengan prestasimu dan latar belakang klan Xiao yang telah menjadi seperti anjing yang kehilangan rumahnya, kamu tidak cukup baik untuk Xiao Ji. Saya akan memberitahu Anda dengan jujur.
Kepala klan sudah menduga bahwa Xiao Ji mungkin memiliki perasaan terhadap Anda. Oleh karena itu, dia telah menugaskan saya untuk menyampaikan beberapa kata kepada Anda. Lupakan Xiao Ji. Yang terbaik adalah Anda memperlakukan hal-hal di masa lalu seolah-olah tidak pernah terjadi. Xiao Ji memiliki posisi yang sangat penting dalam klan. Hanya orang yang benar-benar kuat di benua yang cukup baik untuknya. Kamu tidak layak. Wajah Ling Quan mengandung penghinaan yang keras selama 3 kata terakhir itu. Sun Er dicari oleh semua jenius di klan. Dia secara alami termasuk di antara mereka. Namun ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berani menarik Sun Er ke pelukan sebelumnya, kemungkinan dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri dan membunuh Xiao Yan di tempat jika dia tidak diperhitungkan oleh kehadiran Sun Er. Sekarang setelah dia menyampaikan pesan, dia secara alami perlu menggali dan mengejek semua yang dia bisa. Menurut anggapannya, secara alami akan menjadi hasil yang paling memuaskan jika dia bisa menggunakan kata-kata untuk menghancurkan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan di depannya tiba-tiba tenang setelah kata-katanya terdengar. Pupil hitamnya yang acuh tak acuh menatap Ling Quan. Sesaat kemudian, dia tertawa pelan, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan terserah kamu untuk mencari kesalahan apakah aku cukup baik. Lagi pula, kamu harus cemburu padaku, kan?" Kekejaman di wajah Ling Quan perlahan-lahan ditarik saat dia melihat Xiao Yan dengan cara yang suram. "Apakah kamu mencari kematian? Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong ini karena Xiao Ji melindungi Anda. Jika aku ingin membunuhmu, itu seperti menghancurkan semut." Xiao Yan dengan acuh tak acuh mempelajari Ling Quan yang wajahnya menyembunyikan niat membunuh. Cara yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun menyebabkan niat membunuh di dalam hati Ling Quan menggeliat berulang kali. Dia benci orang seperti semut yang menunjukkan sikap acuh tak acuh ini. Saat niat membunuh Ling Quan perlahan menyebar, suara samar tua tiba-tiba terdengar di padang rumput. "Wakil Komandan, membiarkan kalian semua memasuki akademi dalam sudah merupakan tindakan toleransi yang besar. Sekarang kamu benar-benar berpikir untuk bertindak melawan siswa akademi kita." Sosok hitam aneh muncul di udara saat suara tua itu terdengar. Itu mengejutkan tetua pertama Suqian. Niat membunuh di tubuh Ling Quan dengan cepat ditarik ketika dia melihat Suqian muncul. Dia menangkupkan tangannya ke arah yang pertama dan tertawa. "Apa yang dikatakan tetua pertama? Saya hanya melakukan percakapan dari hati ke hati dengan Tuan Muda Xiao Yan. Baiklah, jangan bertele-tele di depanku. Saya telah memberikan wajah terhebat untuk klan Anda dengan mengizinkan Anda untuk datang dan mencari seseorang. Kamu harus segera pergi sekarang setelah kamu menemukannya." Suqian mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ling Quan tersenyum ketika dia mendengar Suqian memberi perintah untuk mengusirnya, tetapi tidak membalas. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit ke arah yang pertama sebelum sekali lagi berbalik ke arah Xiao Yan. Dia memberikan senyuman dangkal dan berkata, "Sepertinya kamu belum menyerah. Baiklah, jika Anda memiliki kemampuan di masa depan, Anda bisa datang untuk mencari nona muda, Xiao Ji, di klan kapan saja. Pada saat itu, wakil komandan ini akan membiarkan Anda menyaksikan celah sebenarnya di antara kami." Bahu Ling Quan gemetar saat mengatakan ini. Sepasang sayap douki merah tua ditembakkan. Sepasang sayap mengepak sedikit sebelum tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Dia akhirnya terbang seperti kilat ke cakrawala, menghilang dari tepi langit dalam waktu singkat. Tubuh Suqian perlahan turun saat dia melihat Ling Quan pergi. Dia mendarat di samping Xiao Yan dan menepuk pundaknya. Dia menghela nafas. "Anak kecil, jangan biarkan orang itu memukulmu. Jika tidak, Anda akan benar-benar menyelaraskan diri Anda dengan niatnya." Klan mereka sedikit berbeda dari orang biasa. Mereka diberkati saat berlatih. Jika seseorang benar-benar mendiskusikan tentang melatih bakat, dia tidak akan bisa menyamai Anda. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk dengan tenang. Dia berbicara dengan lembut. "Jika dia benar-benar berakting sekarang, aku akan membiarkan dia meninggalkan sesuatu bahkan jika aku harus berjuang habis-habisan sampai akhirnya aku terluka parah." Suqian sedikit terkejut dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang diucapkan lembut itu. Dia jelas tahu bahwa yang pertama tidak hanya mencoba menjadi berani, dia mengangguk dan tersenyum ketika dia berkata,
Saya percaya bahwa tidak mengherankan bagi seseorang yang dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalikan sekte awan berkabut. Memiliki kemampuan ini. Hehehehe, baiklah. Teman kecil, besok adalah waktu untuk memasuki menara penyulingan Ki Langit Berkobar, untuk menerima pemurnian tubuh seseorang dengan api hati. Jika Anda mampu menahannya, itu akan membuka jalan bagi kemajuan ke kelas Do Uang. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Hanya dengan menjadi orang yang benar-benar kuat, kamu bisa pergi ke klan itu dan mencari pacar kecilmu. Sukian menepuk bahu Xiao Yan dan menghibur. Dia segera membalikkan tubuhnya dan berjalan perlahan menuju hutan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menatap punggung Sukian yang telah menghilang di dalam hutan. Baru kemudian dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke arah cakrawala utara yang jauh. Dia bergumam. Sun Er, tunggu aku. Selain itu, tinju Xiao Yan perlahan terulur dari lengan bajunya. Tetesan darah merembes keluar dari celah di antara jari-jarinya. Kekejaman dan penghinaan terhadap Lingkuan dari sebelumnya tidak berdampak pada Xiao Yan. Lingqian benar. Aku akan mengingat hutang dan penghinaan ini. Bab 585. Memasuki tingkat terendah dari menara pemurnian Ki Langit Berkobar. Xiao Yan secara kebetulan bertemu dengan Wu Hao dan Hu Jia saat dia kembali ke gerbang Pan. Keduanya melihat wajah suram mantan dan saling memandang. Mereka tidak mengerti siapa yang telah membuat marah orang yang wajahnya selalu membawa senyuman. Tatapan mereka melayang ke punggung Xiao Yan. Hu Jia tampaknya telah menemukan sesuatu saat dia tanpa sadar bertanya dengan suara lembut. Di mana Sun Er? Xiao Yan perlahan menghela nafas dan menjawab. Dia pergi. Kiri? Wu Hao dan Hu Jia langsung tercengang saat mendengar ini. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Kemana dia pergi? Kapan dia akan kembali? Dia telah kembali ke klannya. Sepertinya dia tidak akan kembali lagi di masa depan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di pintu masuk utama dan berbicara dengan suara samar. Dia segera mendorong pintu dan masuk. Setelah itu, pintu berbunyi, bang, dan ditutup rapat. Wu Hao dan Hu Jia menatap kosong ke pintu masuk utama yang tertutup rapat. Beberapa saat kemudian sebelum mereka menghela nafas dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah bergaul begitu lama, hampir semua orang di dalam gerbang Pan tidak memiliki apa-apa selain rasa hormat dan hormat terhadap wanita muda yang selalu membawa kelembutan dan senyuman. Wajar jika hati mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang kurang sekarang setelah mereka mendengar dia pergi. Sepertinya emosi dari sejumlah besar anggota gerbang Pan akan jatuh jika berita ini dirilis. Hu Jia menghela nafas. Wu Hao mengangguk dengan senyum pahit. Dia berbicara dengan lembut. Tidak heran aku terus merasa bahwa Sun Er agak aneh akhir-akhir ini. Dia sebenarnya akan pergi. Sepertinya Xiao Yan tidak merasa baik di hatinya. Wu Jia tanpa daya merentangkan tangannya. Dia segera berbalik, berjalan keluar, dan berbicara. Lupakan. Saya tidak akan mengganggunya dan membiarkan dia sendirian. Wu Hao mengangguk dan mengikutinya dengan semangat rendah. Terendah dari menara pemurnian Ki Langit Berkobar. Kamar kecil yang berisi aroma lembut yang samar masih memiliki sisa aroma wanita muda itu. Tubuh Xiao yang terbaring di tempat tidur empuk dan perlahan menutup matanya. Kerutan dan senyum bergerak dari wanita muda di dalam pikirannya seperti pisau yang menebasnya. Dia sangat menanamkannya ke dalam ingatannya. Dia tidak pernah mengalami perasaan ini saat keindahan itu ada. Hanya sekarang setelah sosok wangi itu pergi jauh, perasaan ini naik dari kedalaman ingatannya yang paling dalam. Itu seperti kekacauan total yang tersisa di sekitar hatinya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia tahu bahwa sosoknya kemungkinan akan menemaninya selama sisa hidupnya. Aku akan mencarimu, tangan Xiao Yan yang memegang selimut menegang perlahan saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam ruangan. Akademi dalam yang tenang selama beberapa waktu sekali lagi menjadi hidup keesokan harinya. Ini karena hari ini adalah hari di mana 10 ahli teratas di peringkat kuat dapat memasuki menara penyulingan Ki Langit Berkobar untuk menerima esensi api hati dan memperbaiki tubuh mereka. Semua orang di akademi dalam dengan jelas tahu bahwa selama seseorang berhasil menahan kehalusan tubuhnya,
Itu pada dasarnya akan membuka jalan bagi seseorang untuk maju ke Do Uang di masa depan. Kesempatan seperti itu, yang dapat ditemui tetapi tidak dapat diharapkan, cukup untuk membuat siapapun menginginkannya dan merasa iri. Sekelompok besar anggota dari Gerbang PAN berkerumun di depan pavilion rumah kecil di dalam Gerbang PAN. Mereka mengamati pintu yang tertutup rapat dan mengeluarkan bisikan pribadi yang lembut. Bergerak. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba mengeluarkan suara kecil. Semua percakapan pribadi segera berhenti. Banyak tatapan yang menatap ke pintu mengandung panas yang berapi-api dan rasa hormat. Seorang pria muda berjubah hitam perlahan berjalan keluar di bawah semua tatapan panas. Wajah yang tampak hangat itu menyebabkan semua anggota Gerbang PAN dibangkitkan dengan kekuatan dan semangat. Sebagai pemimpin sebenarnya dari Gerbang PAN, saat ini, setiap tindakan Xiao Yan akan mempengaruhi roh dari seluruh Gerbang PAN. Selama Xiao Yan tidak dikalahkan tidak peduli lawan macam apa yang dia temui, anggota Gerbang PAN tidak akan pernah mengakhiri semangat juang dan kepercayaan diri. Wu Hao dan Hu Jia diam-diam menghela nafas lega saat mereka melihat Xiao Yan memulihkan ekspresi aslinya. Jika dia masih bertindak sepi dan suram seperti kemarin dalam situasi seperti itu, kemungkinan dia akan menyebabkan emosi semua orang yang hadir jatuh. Tatapan Xiao Yan melihat ke sekeliling. Setiap kali pandangannya tertuju ke area tertentu, anggota Gerbang PAN tanpa sadar akan mengangkat kepala dan mengangkat dada mereka. Tatapan mereka sangat panas dan bersemangat. Xiao Yan tersenyum sedikit sambil perlahan mengangkat tangannya. Itu segera jatuh saat suaranya berbicara singkat. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, langkah kaki Xiao Yan memimpin saat mereka berjalan keluar dari Gerbang PAN. Sekelompok besar anggota Gerbang PAN berbaris maju dan mengikuti di belakangnya. Dengan kelompok besar yang bergerak, keributan yang mereka timbulkan cukup besar. Banyak tatapan melesat dan ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam memimpin, mereka menyadari penyebabnya dan mengikuti di belakang anggota Gerbang PAN yang bangga dengan wajah penuh iri. Karena penjualan pil obat. Gerbang PAN saat ini benar-benar memonopoli seluruh pasar pil obat Akademi Dalam. Bahkan, geng obat itu merasa semakin sulit untuk bersaing dengan Gerbang PAN, mengikuti peningkatan kekuatan yang terakhir. Energi api, yang melimpah telah menyebabkan sistem penghargaan dan hukuman, energi api, khusus di dalam Gerbang PAN, menjadi semakin sempurna. Oleh karena itu, bahkan beberapa siswa di Akademi Dalam yang sudah lama masuk menjadi iri dengan perlakuan yang diterima oleh anggota Gerbang PAN. Sekelompok besar orang berbaris maju dengan cara yang perkasa dan langsung menuju ke Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar. Mereka bertemu dengan beberapa faksi lain di sepanjang jalan. Namun, momentum dan aura mereka tidak diragukan lagi jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Gerbang PAN. Meskipun sebagian besar pemimpin dari faksi lain adalah ahli dalam 10 besar, peringkat kuat, mereka tidak berani menunjukkan kebanggaan di depan Xiao Yan. Keberadaan khusus ini yang bahkan bisa mengalahkan Liu Qing ke titik di mana terakhir terluka parah. Bagaimanapun, mereka jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan dan Liu Qing tidak bertarung sampai mereka berdua terluka parah, kemungkinan mereka berdua akan menjadi pesaing terbesar untuk 3 tempat teratas. Kelompok Xiao Yan dan Lin Xiuya, yang sama-sama bergegas melakukan kontak saat mereka akan mencapai Menara Penyulingan Ki Langit Berkobar. Kedua kelompok tersebut dikejutkan saat bertemu sebelum langsung saling sapa. Tatapan Xiao Yan menyapu sekelompok hanya 20 orang lebih di belakang Lin Xiuya saat mereka saling menyapa. Hatinya mengeluarkan pujian yang tenang. Meskipun jumlah orang dalam kelompok ini tidak sebanyak Gerbang PAN, semua aura mereka disembunyikan sementara cahaya di mata mereka berkedip sesekali. Dari aglomerasi aura di seluruh tubuh mereka, sebagian besar kekuatan mereka seharusnya berada di sekitar bintang Gouling. Saya pikir ini adalah gigi serigala yang terkenal di Akademi Dalam. Tidak banyak orang tetapi masing-masing dari mereka bisa melawan 10. Ini adalah elit sejati. Sementara Xiao Yan mengamati gigi serigala di belakang Lin Xiuya, tatapan yang terakhir juga sebagian mengarah ke sisi Xiao Yan. Namun, dia tidak melihat sosok yang telah tertanam dalam di benaknya. Kekecewaan segera melintas di matanya. Dia dengan cepat terlibat dalam obrolan dengan Xiao Yan saat mereka dengan cepat berjalan menuju puncak menara, yang muncul di ujung pandangan mereka.
Tempat itu sudah ramai oleh sejumlah besar orang pada saat kelompok Xiao Yan tiba. Karena 10 besar, peringkat kuat, akan memasuki bagian bawah menara, Akademi Dalam telah melarang siswa yang tersisa untuk masuk. Meskipun tindakan ini menyebabkan semua orang mengeluh, mereka juga tahu bahwa ini adalah aturan yang dibuat beberapa generasi yang lalu, dan mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Munculnya kelompok besar Xiao Yan langsung menarik perhatian dari mana-mana. Xiao Yan, yang memiliki reputasi dan prestise saat ini yang tidak kalah dengan Lin Xiuya, secara alami langsung dikenali oleh semua orang. Segera, berbagai suara terdengar di kerumunan. Xiao Yan mengabaikan suara-suara ini. Kelompoknya mengandalkan jumlah mereka yang besar, dan dia seperti pisau tajam yang dimasukkan ke dalam kelompok, memisahkan mereka. Akhirnya, mereka menyombongkan diri menuju tanah kosong tepat di luar pintu masuk utama, menara pemurnian Ki Langit berkobar. Ada area luas di ruang kosong di depan pintu masuk utama. Namun, area semacam ini disediakan untuk penggunaan golongan itu dengan kekuatan yang cukup besar. Gerbang Pan saat ini secara alami memiliki kualifikasi seperti itu. Oleh karena itu, kelompok itu tidak terlihat seperti mereka mencari tempat yang bagus sebelum duduk dengan kaki bersilang. Xiao Yan memperhatikan sekelompok orang yang meremas di belakangnya dan tanpa sadar menghembuskan napas. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dia juga hanya memiliki kualifikasi untuk berdiri di luar dan menyaksikan faksi-faksi itu menempati posisi terbaik dengan rasa iri. Tidak disangka posisinya saat ini telah ditukar. Hei, Liu Qing juga ada di sini. Tubuh Lin Xiuya tiba-tiba melintas ke sisi Xiao Yan dan duduk sebelum melengkungkan bibirnya ke satu arah saat dia berbicara. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Tatapannya juga beralih ke arah yang sama dengan Lin Xiuya dan dia memang melihat keributan tiba-tiba terjadi di dalam kerumunan. Setelah itu, sekelompok orang dengan aura sombong menerobos ke arah mereka sebelum bergegas menuju ke pintu masuk utama. Pemimpin kelompok itu adalah Liu Qing yang membawa tombak pembelah gunung di punggungnya. Di belakangnya adalah Liu Fei, Yao Sheng serta sekelompok pria yang sosoknya cukup kuat dan auranya tidak lebih lemah dari anggota Gigi Serigala, Lin Xiuya. Liu Qing merasakan sesuatu saat mata Xiao Yan terfokus pada yang pertama. Memalingkan kepalanya sedikit, matanya bertabrakan dengan mata pria muda berjubah hitam yang duduk bersila di tanah. Empat mata saling memandang dan langkah kaki Liu Qing secara bertahap melambat. Sebagai fokus dari seluruh tempat, setiap tindakannya secara alami mendapat perhatian semua orang. Oleh karena itu, banyak tatapan sekali lagi diarahkan ke Xiao Yan. Percakapan pribadi di sekitarnya segera menjadi jauh lebih tenang setelah melihat dua lawan ini yang bisa dijelaskan dengan ungkapan, musuh sering berpapasan. Liu Qing ragu sejenak di bawah fokus tatapan sekitarnya. Namun, dia memimpin kelompoknya perlahan menuju tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada. Anggota Gerbang Pan di belakang Xiao Yan segera menjadi lebih tegang ketika mereka melihat sekelompok besar Liu Qing berkerumun. Setiap tatapan mereka mengungkapkan permusuhan. Bahkan ada yang menghunus senjatanya. Tindakan kedua belah pihak ini segera menyebabkan suara-suara di sekitarnya menjadi sunyi sepenuhnya. Mereka mengamati kedua faksi yang sepertinya akan terlibat dalam pertarungan intens berskala besar. Langkah kaki Liu Qing berhenti pada jarak sekitar 10 meter dari anggota Gerbang Pan. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang besar dengan aura sombong menghentikan kaki mereka pada saat yang bersamaan. Suara langkah kaki yang teratur mendarat di tanah memancarkan ledakan yang dipenuhi dengan kehadiran yang mengesankan. Liu Qing membawa Liu Fei dan Yao Sheng saat dia perlahan berhenti di depan Xiao Yan. Tatapannya menatap tajam ke wajah pria muda yang tersenyum itu. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam. Kamu sangat kuat. Aku telah meremehkanmu. Xiao Yan tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah Liu Qing dan berkata, saya hanya beruntung. Keberuntungan tidak ada dalam pertarungan. Liu Qing berkata dengan lemah. Tatapan panas mendidihnya segera beralih ke arah Xiao Yan saat dia berbicara. Namun, aku memiliki satu lawan tambahan mulai sekarang. Ini adalah hal yang sangat baik untuk saya. Aku akan datang dan mencarimu untuk berdebat jika ada waktu di masa depan. Liu Qing tidak menunggu Xiao Yan menjawab setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berbalik dan membawa semua orang untuk duduk di tempat yang tidak jauh, diam-diam menunggu pintu menara terbuka.
Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat Liu Qing dan yang lainnya, yang berbalik dan pergi. Orang ini sebenarnya cukup merepotkan. Ada beberapa orang lain yang bergegas setelah pengikut Liu Qing semuanya datang. Akhirnya, setelah hampir setengah jam, suara angin kencang tiba-tiba datang dari langit. Beberapa sosok tua muncul di luar pintu menara. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah tetua pertama, Suqian. Hehehehe. Sepertinya semua orang telah tiba. Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Tatapan Suqian melihat sekeliling. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya saat dia melambaikan tangannya. Pintu menara yang berat itu berderit sebelum terbuka perlahan. 11 orang dalam 10 besar, peringkat kuat, harus mengikutiku. Semua orang tidak diizinkan masuk hari ini. Jika tidak, Anda bisa lupa memasukkannya dalam setengah tahun ke depan. Suqian berbicara dengan suara samar sebelum segera mengabaikan semua orang yang dikejutkan oleh hukuman berat ini sampai leher mereka menyusut. Dia segera berbalik dan berjalan menuju menara. Xiao Yan adalah orang pertama yang berdiri setelah melihat punggung Suqian. Setelah itu, dia melangkah ke menara penyulingan Ki Langit berkobar, di bawah banyak tatapan iri. Bersambung ke episode 116. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.